أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Nah, tapi anak-anak, ada yang spesial, ada yang khusus pada hari ini. Karena yang berkisah bukan Ustadz Rizky. Yang berkisah adalah Dokter Kisah. Kita sapa dulu anak-anak ya. Assalamualaikum Dokter Kisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Kisah, ini insya Allah nih kita akan belajar dari dokter tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud. Oh ya, sebelumnya dokter, afwan, boleh kenalan dulu dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Afwan nih sebenarnya bukan nama tetapi julukan ya. Jadi saya punya julukan namanya Dokter Kisah. Mungkin Ustadz Rizky juga punya nama julukan. Oh iya dokter, kalau saya sih mungkin ini ya lebih ke kayak nama kunyah gitu ya. Jadi julukan orang-orang buat saya. Saya punya julukan juga dokter namanya Abu Zubair. Oh baik, Abu Zubair ya. Saya juga punya ini julukan Ustadz Rizky. Julukan saya adalah Dokter Kisah. Masya Allah. Baik, Dokter Kisah, kita mulai saja ya. Anak-anak, kita siapkan adab kita sebelum kita mendengarkan kisah dari Dokter Kisah. Duduk yang tegak anak-anak ya. Duduk yang tegak, fokus mendengarkan. Baik, kita buka anak-anak dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berpanjang waktu dokter, kami persilahkan kepada Dokter Kisah. Kepada Dokter Kisah kami persilahkan fa'alaihi falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Nah anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala, dan di masyarakat itu ada seorang raja yang sangat jahat. Nah anak-anak, raja yang dimaksud adalah Raja Babilonia. Jadi Babilonia itu kalau sekarang ya kira-kira ada di negara Irak ya. Nah Raja Babylon itu berarti Raja Babylon, jadi raja di negeri Babylon. Namanya anak-anak adalah Namrud. Ya, jadi waktu itu ada seseorang raja yang bernama Namrud. Raja Namrud ini sangat kejam anak-anak. Dia suka berbuat hal yang jahat-jahat dan melakukan dosa-dosa yang besar. Bahkan ada dosa yang sangat besar anak-anak, yaitu Raja Namrud menyembah berhala. Bahkan Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan. Iya, jadi orang-orang di sana meminta untuk menyembah Raja Namrud. Padahal Raja Namrud bukan Tuhan. Raja Namrud itu adalah manusia biasa anak-anak. Nah anak-anak, ada yang tahu ada 4 raja yang besar yang pernah hidup di dunia. Bagaimana Ustadz Rizky? Pernahkah anak-anak diberi pertanyaan 4 raja besar di dunia? Ya dokter, saya belum menyampaikan ya. Anak-anak dengarkan ya, ada 4 raja besar di dunia. Nah, silakan dokter, dijelaskan lebih lanjut. Baik, jadi anak-anak, ada 4 raja yang pernah hidup di dunia yang sangat besar dan sangat kuat. Raja yang dimaksud adalah 2 orang dari orang-orang kafir dan 2 orang dari orang Islam. Ya, ini 4 raja ini besar sekali anak-anak. Kekuasaannya sangat besar dan punya pengaruh yang sangat besar.
Dua raja yang dari orang kafir adalah Raja Namrud ya dan Raja Bukhtanasor. Ada Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Ini raja dari kalangan kafir. Nah, raja yang dari orang Islam adalah Raja Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Ya, Pak Dokter ulangi, Raja Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Raja Sulaiman ini sebenarnya juga nabi ya, tapi nanti akan kita bahas di kisah selanjutnya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya kisah kita. Jadi waktu itu Raja Namrud ini tahu dakwahnya Nabi Ibrahim itu ternyata mengganggu sekali menurut Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak-anak, Raja Namrud itu karena marah pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim untuk bertemu dan diajak ngomong. Nah, anak-anak, kisahnya ada di Quran surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 258. Nah, ada dialognya seperti ini ya. Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Raja Namrud. Maka setelah saling ngobrol seperti itu, selanjutnya Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, siapa Tuhan kamu?" Maka Nabi Ibrahim menjawab. Nah, Nabi Ibrahim menjawab, "Robku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Lalu Raja Namrud ini mengatakan, "Saya juga bisa, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Nah, tahukah anak-anak, ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bahwa Allah adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan, maka Raja Namrud juga tidak mau kalah. Raja Namrud mengucapkan, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Maka Raja Namrud kemudian memanggil prajuritnya ya. Oh ya, Dokter Afwan, boleh dijelaskan dulu prajurit itu apa ya, Dokter? Oh ya, jadi prajurit itu adalah orang-orang yang bekerja di kerajaan. Kalau sekarang ya seperti polisi dan TNI, tapi ini di kerajaan pada zaman dahulu. Begitu Ustaz Rizky. Oh ya, syukuran Dokter. Raja Namrud memanggil prajuritnya untuk membawa 2 orang. Nah, Raja Namrud mengatakan, "Yang satu saya bebaskan, saya buat dia hidup. Yang satu lagi akan saya bunuh." Akhirnya Raja Namrud membunuh yang satunya dan melepaskan yang satunya. Nah, terus dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, lihatlah, aku mampu melepaskan dan mampu membunuh. Berarti aku sudah menghidupkan dan mematikan." Wah, itu kata Nabi Ibrahim, itu salah, itu bukan seperti itu yang dimaksud. Ternyata Raja Namrud itu bodoh ya, tidak pintar. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Raja Namrud, Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam di arah barat. Apakah Raja Namrud bisa mengubah terbit matahari dari barat dan tenggelam di arah timur?" Maka Raja Namrud pun diam dan bingung, tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, itulah anak-anak kisah dialog antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ya. Nah, sekarang Dokter Kisah akan melanjutkan. Apakah masih ada waktu Ustadz Rizky untuk saya berkisah? Masih, Dokter, insya Allah masih. Ya, baik anak-anak, ini kisah penutup ya tentang Raja Namrud. Jadi anak-anak, Raja Namrud ini kejamnya, dan tadi diajak dialog juga tidak paham, malah malah membunuh orang, padahal maksudnya bukan itu ya, maksudnya bukan itu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Namrud ini akhirnya punya hidup
yang mengenaskan. Jadi Allah menghukum Raja Namrud itu dengan seekor lalat. Jadi ceritanya seperti ini anak-anak. Raja Namrud ini di akhir hidupnya ditantang perang ya oleh seseorang yang orang ini sebenarnya adalah malaikat anak-anak. Dan si Raja Namrud ini sebenarnya sudah dinasihati oleh malaikat itu supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru raja ini enggan untuk beriman. Maka akhirnya malah Raja Namrud ini menantang malaikat tersebut, ya menantang untuk berperang. Maka akhirnya berkumpullah ini seluruh pasukan berada di lapangan gitu anak-anak ya. Akhirnya Raja Namrud mempersiapkan pasukannya yang sangat banyak untuk bertarung di lapangan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan malaikat, tapi justru malah mengirimkan sekawanan lalat dan nyamuk anak-anak. Jadi para pasukan ini langsung kalah. Kenapa? Karena mereka melawan lalat dan nyamuk. Dan anak-anak ini, lalat dan nyamuknya ini memakan daging dan darah mereka loh. Bahkan akhirnya lalat ini masuk ke hidung raja tersebut. Lalat masuk ke hidungnya Raja Namrud dan akhirnya Raja Namrud tadi kalah oleh lalat. Karena lalatnya itu tinggal di kepalanya Raja Namrud. Sehingga akhirnya Raja Namrud ini pusing dan mengetok-ngetok kepala. Bahkan memukul kepalanya dengan tongkat yang akhirnya Raja Namrud ini mati karena lalat yang kecil. Nah, itulah kisah dari saya anak-anak. Semoga anak-anak senang dengan kisah ini. Insya Allah kita akan ambil hikmahnya. Masya Allah, Dokter Kisah, terima kasih banyak Dokter, jazakallahu khairan untuk kisahnya. Ya Dokter, ini saya mau tanya Dokter, apa ya Dokter hikmah dari kisah ini? Oh iya, hikmah dari kisah ini anak-anak bahwa kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Raja Namrud tadi sombong, dia mengaku sebagai Tuhan. Bahkan dia berani menantang pasukan Allah. Ternyata melawan lalat dan nyamuk saja Raja Namrud tidak bisa. Bahkan ketika tadi lalatnya masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud, lalu berada di kepalanya dan bertahan selama 400 tahun, Masya Allah. Ini Raja Namrud ini nggak bisa ini melawan lalat yang masuk ke dalam kepalanya. Sehingga Allah menghukum Raja Namrud tadi dengan seekor lalat yang akhirnya Raja Namrud mati dalam keadaan kafir. Jadi hikmahnya anak-anak, kita tidak boleh sombong. Begitu anak-anak. Masya Allah, ini Dokter Kisah banyak manfaat yang kita ambil hari ini. Tapi Ahwan Dokter Kisah, ini waktu kita terbatas. Jadi kita akhiri di sini dulu Dokter. Syukron, jazakallahu khairan. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Dokter Kisah. Insya Allah Ustadz Rizky, kita akan lanjutkan kisah pada kesempatan selanjutnya. Syukron, jazakallahu khairan. Syukron, jazakumullahu khairan untuk anak-anak. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullah wa atubillahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubillaik. Sampai jumpa lagi anak-anak dengan Ustadz Rizky dan Dokter Kisah. Sampai jumpa Dokter Kisah. Hati-hati di jalan Dokter Kisah. Iya, Ustadz Rizky, syukron. Baik, kita tutup pertemuan kita anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.